Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Adik-adik, apa kabar pagi hari ini? Senang sekali Tante Ika bisa bertemu dengan adik-adik lagi di sekolah minggu online kita. Adik-adik sudah bersiap untuk sekolah minggu? Kalau sudah bersiap-siap, silahkan duduk. Berdoa mengawali sekolah minggu dan sepanjang sekolah minggu berlangsung tidak bermain-main ya. Kita mau belajar hormati Tuhan. Baik mengawali sekolah minggu kita, Tante Ika mengajak adik-adik untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk setiap berkat Tuhan. Pagi hari ini kami mau sekolah minggu, kami memuji Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Pimpin kami untuk kami jadi anak-anak yang tertib dan menyukakan hati Tuhan. Lebih lagi kami berdoa biarlah kami jadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Pagi adik-adik, sudah siap untuk dengarkan cerita? Hari ini kita akan belajar tentang Raja Daud yang memindahkan tabut ke Yerusalem. Tapi ternyata tidak mudah. Nah, adik-adik penasaran? Kita saksikan ya videonya sama-sama. Ini dia videonya. Tabut dipindahkan ke Yerusalem. 2 Samuel 6. Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan di antara orang Israel, 30.000 orang banyaknya. Kemudian bersiaplah Daud, lalu berjalan dari Bali Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya, untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam yang bertahta di atas kerubim. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit. Lalu Uzza dan Ahyo, anak-anak Abinadab, mengantarkan kereta itu. Uzza berjalan di samping tabut Allah itu, sedang Ahyo berjalan di depan tabut itu. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, kelentung, dan ceracap.
Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nakon, maka Uza mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu lalu memegangnya, karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza, lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Lalu Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Uza demikian hebatnya. Maka tempat itu disebut orang Peres Uza sampai sekarang. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Tuhan, lalu katanya, "Bagaimana tabut Tuhan itu dapat sampai kepadaku?" Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya ke kota Daud. Tapi Daud menyimpan dan membawanya ke rumah Obed Edom orang Gad itu. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed Edom orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed Edom dan seisi rumahnya. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian, Tuhan memberkati seisi rumah Obed Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed Edom ke kota Daud dengan sukacita. Apabila pengangkat-pengangkat tabut itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain renan. Daud dan seluruh orang Israel mengangkat tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Mikal, anak perempuan Saul, menjenguk dari jendela, lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Tabut Tuhan itu dibawa masuk, lalu diletakkan di tempatnya di dalam kemah yang dibentangkan Daud untuk itu. Kemudian Daud mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Setelah Daud selesai mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, diberkatinyalah bangsa itu demi nama Tuhan semesta alam. Lalu dibagikannya kepada seluruh bangsa itu, kepada seluruh halayak ramai Israel, baik laki-laki maupun perempuan, kepada masing-masing seketul roti bundar, sekerat daging, dan sepotong kue kismis. Sesudah itu pergilah seluruh bangsa itu masing-masing ke rumahnya. Ketika Daud pulang untuk memberi salam kepada seisi rumahnya, maka keluarlah Mikal binti Saul mendapatkan Daud, katanya, "Betapa raja orang Israel yang menelanjangi dirinya pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan para hambanya merasa diri terhormat pada hari ini, seperti orang hina dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya." Tetapi berkatalah Daud kepada Mikal, "Di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan menyisihkan ayahmu dan segenap keluarganya untuk menunjuk aku menjadi raja atas umat Tuhan, yakni atas Israel, di hadapan Tuhan aku mau menari-nari, bahkan aku akan menghinakan diriku lebih daripada itu. Engkau akan memandang aku rendah, tetapi bersama-sama budak-budak perempuan yang kau katakan itu, bersama-sama merekalah aku mau dihormati." Mikal binti Saul tidak mendapat anak sampai hari matinya. Adik-adik sudah menyaksikan videonya? Adik-adik tadi lihat bagaimana ketika pertama Daud mencoba membawa tabut itu ke Yerusalem dengan kereta, tidak berhasil. Tabut itu hampir terjatuh dan Uzza berusaha menahannya, tapi Tuhan tidak suka dan Uzza mati di situ. Karena takut, Daud mengalihkannya ke rumah Obed Edom, dan 3 bulan di sana tabut itu. Tuhan memberkati keluarga itu dengan berlimpah. Akhirnya setelah 3 bulan, Daud membawa kembali tabut itu ke Yerusalem. Tapi caranya berbeda. Yang kedua, dia bawa dengan cara tabut itu diangkut
diangkut oleh para Lewi. Kenapa? Kenapa harus diangkut? Karena para Lewi lah, kaum Lewi lah yang bertugas untuk mengangkut tabut itu. Bukan dengan cara diangkut melalui kereta. Mungkin pemikiran kita bilang bahwa itu lebih cepat. Tetapi itu bukan caranya Tuhan. Tuhan punya cara. Tabut Tuhan diangkat oleh kaum Lewi. Dan apa yang dilakukan Daud? Setiap 6 langkah dia korbankan lembu dan anak lembunya. Wah, dia menari sekuat tenaga. Bukan hanya Daud, tapi seluruh bangsa itu bersorak-sorai. Seluruh bangsa itu menari bersukacita karena tabut Tuhan dibawa ke Yerusalem. Dan dengan cara begitu, tabut itu sampai ke Yerusalem. Adik-adik, apa yang kita pelajari dari video ini? Yang kita pelajari yang pertama, kadang pikiran kita tidak sama dengan pikiran Tuhan. Kita berpikir sesuatu yang praktis, yang cepat, tetapi itu tidak berasal dari Tuhan. Ayo belajar dan seperti Daud lakukan ketika dia mengangkat tabut itu. Dia kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Dia tahu bahwa caranya mengangkat tabut itu dengan kereta sebuah kesalahan. Dan dia mengangkut tabut itu sesuai dengan kebenaran Tuhan. Diangkut oleh para kaum Lewi. Yang kedua yang kita pelajari, adik-adik tadi saksikan bagaimana Daud menari dengan sekuat tenaga mengiringi tabut itu. Bukan hanya Daud, tetapi seluruh bangsa itu menari bersorak-sorai. Bahkan dibilang setiap 6 langkah Daud mempersembahkan lembu. Nah, hebat ya. Tabut menggambarkan kehadiran Tuhan. Lihat respon Daud terhadap kehadiran Tuhan. Dia bersukacita. Dia kerahkan seluruh tenaganya untuk menikmati hadirat Tuhan. Adik-adik juga bisa lakukan hal yang sama. Kita hormati hadirat Tuhan. Yang ketiga yang kita pelajari, kita lihat di video ada satu orang yang tidak suka dengan cara Daud menari menyembah Tuhan. Mikal. Dia memandang hina apa yang Daud lakukan. Dan kita lihat di akhir video bahwa dia tidak punya keturunan sampai ketika dia meninggal. Apa yang kita pelajari? Jangan menghina orang yang menyembah Tuhan. Jangan menghina gayanya menyembah Tuhan. Jangan menghina hadirat Tuhan. Kita harus hormati hadirat Tuhan, hormati Tuhan. Ya, adik-adik mau jadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan, setiap hari semakin dibaharui menjadi semakin serupa seperti Kristus. Kalau adik-adik mau, ayo kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Kami berdoa pagi hari ini, biarlah hidup kami semakin hari semakin serupa dengan Kristus, semakin mengasihi Tuhan, semakin mengandalkan Tuhan. Kami berdoa biarlah cara pikir kami sama dengan cara pikir Tuhan, karena kami menyukai firman Tuhan dan kami mengenal cara-cara Tuhan. Jauh daripada kami untuk kami mengandalkan kekuatan dan pikiran kami. Kami berdoa juga biarlah kami menghormati hadirat Tuhan. Kami memuji Tuhan dengan segenap hati, segenap kekuatan kami, segenap hidup kami dedikasikan untuk kemuliaan dan hormat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hamba memberkati adik-adik yang menyaksikan tayangan video ini dengan hikmat yang dari Tuhan, dengan kecerdasan yang dari Tuhan. Tuhan berkati masa depannya menjadi masa depan yang penuh pengharapan. Memberkati juga keluarganya, usaha pekerjaan papa mamanya diberkati sehingga ada kelimpahan atas setiap keluarga. Hamba juga berdoa memberkati bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Kami berdoa dipulihkanlah Indonesia dari setiap kesulitan yang sedang terjadi. Damai sejahtera atas bangsa ini, kemakmuran terjadi atas bangsa ini, berkat Tuhan berlimpah bagi bangsa ini. Diberkati Bapak Presiden dan jajarannya dengan hikmat yang dari Tuhan, sehingga setiap keputusan dan langkah yang diambil diberkati oleh Tuhan. Seluruh hidup kami sepanjang hari ini semuanya boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, ini doa kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik sekolah minggu kita selesai. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus